Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan membuat video coaching supervisi akademik modul 2.3. Saya Yasin dari SDN Basire 1 CGP Angkatan 11 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sisil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yasin. Bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah, saya sangat baik. Ya, terpancar Bapak ya. juga bagaimana? Ya, alhamdulillah juga saya di sini sangat baik dan luar biasa, Bu. Luar biasa. Ya, dilihat terpancar dari auranya ya, dari wajahnya juga Ibu lihat kalau dari luar ya, itu luar biasa hari ini ya. Apa namanya? Semangatnya ya. Oke, Iya, kalau begitu tadi kan Ibu ada WA sama WhatsApp saya ya sebelumnya tadi. Katanya ini ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau disampaikan ya, Bu, berkenaan dengan pertemuan kita hari ini. benar sekali Bapak Yasin. Jadi hari ini ada yang ingin saya obrolin atau diskusikan dengan Bapak. Begini Pak, sebelumnya kan kita pernah nih mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya sudah pernah mencoba menerapkannya. Namun sepertinya tuh kurang efektif karena saya merasa kesulitan dalam mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Wah, luar biasa Ibu. Sampai sekarang sudah ingin menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, kita tahu kan metode pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan suatu barulah bagi kita sebagai guru juga ya. Nah, jadi sangat mengantusias dan sangat luar biasa Ibu ini. Namun kali ini ya Bu ya, kita akan mengobrol tentunya terbatas dengan waktu sekitar 20 sampai 30 menit saja ya. Nah, dari sini kira-kira atau apa sih yang ingin Ibu capai dari diskusi kita kali ini, Bu? Nggih. Mungkin di sini saya berharap saya bisa mendapatkan solusi dan sedikit pencerahan lah dari Bapak tentang masalah yang saya sedang hadapi ini, Bapak. Iya, iya, iya. Baiklah kalau begitu ya, Bu ya. Tapi give up close dulu untuk Ibu ya. Luar biasa sudah menggunakan metode berdiferensiasi ini. Tapi dengan diskusi kali ini mudah-mudahan bisa Ibu menemukan solusinya ya. Nah, jadi kita pun juga sangat mengapresiasi. Baiklah Ibu. Nah, kemudian apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran ini ya? Nah, ketika Ibu mengucapkan masalah tentang berdiferensiasi tadi, apa sih sebetulnya, Bu? Di sini saya itu merasa kesulitan sekali, Pak, dalam mengelompokkan siswa sesuai kebutuhan belajarnya. Nah, karena saya susah atau kesulitan dalam mengelompokkan siswa, jadinya saya juga kesulitan dalam menentukan media ajarnya. Sehingga siswa itu terlihat kurang aktif dan antusias dalam pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Iya ya. Jadi kalau saya lihat, saya dengar dari percakapan ini ya, yang pertama tentang medianya ya, untuk metode berdiferensiasi ini media yang pertama ya. Kemudian yang kedua tentang partisipasi siswa ya. Kemudian yang tadi tentang pengelompokan siswa ya. Nah, jadi ada tiga permasalahan ya, yang mungkin bisa akan kita bahas. Mungkin Ibu bisa menemukan nanti ya solusinya, mudahan bisa nanti. Nah, dari tiga permasalahan yang telah Ibu sebutkan tadi, uh, kalau boleh tahu ya Bu ya, apa sih yang Ibu capai dari pembelajaran berdiferensiasi ini, dari dikaitkan dengan permasalahan yang tadi sudah Ibu sebutkan tadi? Sebenarnya saya ingin pembelajaran itu siswa benar-benar berpihak pada mereka sendiri dan sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sehingga mereka dapat memahami materi ajar dengan mudah dan tujuan pembelajaran pun akan tercapai. Iya ya. Itu sih, Pak. Ya, yang Ibu sebutkan tadi ya, otomatis untuk salah satunya untuk menemukan apa tujuan pembelajaran dapat tercapai ya dengan menggunakan metode berdiferensiasi ini. Luar biasa Iya, Ibu ya. benar sekali. Luar biasa apa namanya, Ibu ini seorang guru yang ya apa apa namanya zaman sekarang nih zaman apa
di generasi alpha ya, sekarang sudah benar. beradaptasi, mengupgrade pengetahuannya luar biasa sudah ya. Jadi sampai sudah memikirkan dengan metode berdiferensiasi ini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai tadi ya. Oke. Oke, Hmm. Bu ya. Dari sana saya ingin bertanya lagi ya, Bu ya. Mm-mm. Nah, kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu, langkah atau strategi apa yang akan Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi ini akan efektif dan akan mengatasi kendala yang terjadi yang setelah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama tentang media pembelajaran, kemudian pengelompokan siswanya kurang dan partisipasi siswa itu masih kurang lah dalam antusias pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke, gimana Bu? Hmm, mungkin saya akan melakukan asesmen awal yang lebih terperinci, kemudian membuat rubrik minat dan bakat siswa, serta melakukan wawancara personal mungkin kepada siswa sehingga jika saya sudah dapat mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan minat mereka, maka akan mudah bagi saya membuat media ajarnya. Jika media ajar sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, maka partisipasi siswa akan terlihat. Menurut saya sih itu yang akan saya gunakan, Bapak. Nah, mantap sekali Bu ya. Jadi ada sekilas cahaya yang mungkin akan didapatkan. Apa namanya, kebuntuan ini akan pecah ya. Jadi dari Ibu sebutkan tadi ya, penjelasan Ibu tadi melakukan asesmen awal ya. Nah, Iya, kemudian untuk benar sekali. mengatasi kendala kendala awal itu kan yang pasti kita melakukan asesmen ya untuk mengetahui yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian kata Ibu tadi juga membuat rubrik minat dan bakat siswa ya. Wah, Iya, luar biasa. benar. Ternyata ide-ide Ibu ini sangat brilian. Luar biasa ya. Kemudian juga mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi ada 3 yang Ibu sebutkan tadi agar kendala-kendala tersebut bisa diatasi sesuai dengan apa yang sudah Ibu lakukan untuk langkah strategi yang akan datang. Oke, luar biasa, Iya. Bu. Nggih. Terima kasih, Nah, Bapak. nggih, alhamdulillah ya. Nggih, kalau begitu dari pembelajaran berdiferensiasi Ibu di sekolah ya, apakah pernah atau apakah akan mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Karena kan kita tahu ya, di sekolah itu belum semuanya mungkin mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi saya bertanya, apakah ada dukungan atau motivasi entah itu dari kepala sekolah atau dari rekan sejawat? Nggih, seperti itu, Bu. Iya Bapak, kebetulan di sini saya mendapatkan dukungan dari sekolah itu sangat mendukung sekali karena bagi beliau ini pembelajaran berdiferensiasi ini sangat baru ya, apalagi diterapkan di kurikulum Mm-mm. dan memberi usul untuk dapat memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada agar dapat digunakan untuk mendukung Mm-mm. terlaksananya metode pembelajaran berdiferensiasi ini, Bapak. Jadi rekan sejawat pun juga mendukung sehingga mereka juga antusias nih untuk mau belajar menerapkannya juga di dalam kelas. Mm-mm. Nah, Bu, kalau begitu Ibu ya, selain Ibu sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya, yang seperti Ibu sebutkan jelaskan di awal tadi juga ternyata dari yang Ibu jelaskan tadi dukungan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat itu tidak ada hambatan ya. Nah, Iya jadi benar mungkin kalau Bapak. sudah seperti itu tinggal akan melaksanakan saja lagi ya. Karena kan kalau dilihat mungkin dari kepala sekolah, dari mungkin dari yang Ibu jelaskan tadi fasilitas juga sudah diberikan atau mungkin akan didukung, disupport ya. Benar Dari sekali Bapak. rekan sejawat tadi juga didukung ya. Artinya kan walaupun mereka baru tapi mereka antusias ya yang seperti Ibu jelaskan tadi. Tidak apa namanya tidak mau Iya, lah tinggalan juga seperti itu. Oke, benar oke. sekali Bapak. Kalau begitu, dari kan sejawat ya, kemudian kepala sekolah. Bagaimana sih kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru, Bu, ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah, jadi maksud untuk apa yang Ibu lakukan? Bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi ini?
Kami tuh sudah melakukan diskusi kecil, Bapak, dalam komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu dilaksanakan tuh setiap 1 bulan 2 kali atau Mm-mm. 2 minggu itu 1 kali. Nah, jadi di dalam komunitas itu kami pernah diskusi kecil terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, Bapak. Dan kebetulan di situ praktik baiknya tuh saya, Bapak. Nah, dan disambut baik oleh rekan sejawat. Nah, di sana tuh sangat terlihat, Bapak, kalau mereka itu antusias ingin tahu dan belajar menerapkannya juga di dalam kelas mereka. Oh, jadi Ibu ya melakukan diskusi kecil lah ya seperti komunitas belajar Iya, tadi ya. Iya, iya. Ya, dan itu pun disambut baik ya oleh rekan sejawat ya, karena mereka tadi kan kata Ibu mendukung ya dengan metode pembelajaran berdiferensiasi ini. Luar biasa iya ya. benar. Mm-mm. Kalau begitu Bu ya, kalau rekan sejawat tadi ya berbicara tentang rekan sejawat, kolaborasinya. Kemudian kira-kira nih Bu, kalau kita berbicara level ya, mungkin level 1 sampai 10, sampai di mana sih pengetahuan atau antusias rekan sejawat Ibu dalam metode pembelajaran berdiferensiasi ini? Kira-kira sampai berapa levelnya itu Bu? Mungkin untuk saat ini itu masih di level 6 sih Pak, kalau menurut Hmm. saya. Mm-mm. Jadi akan dinaikkan ke ke level 8. Itu sudah sangat baik pencapaiannya bagi saya dan rekan sejawat. Iya ya, di level 6 Bu ya. Iya. Iya, mungkin di kategori 8 itu levelnya kira-kira kalau menurut Ibu seperti apa sih? Level 8 tuh maksudnya tuh sudah bisa menggunakan kah atau sudah paham aja kah sampai di sana? Kira-kira level 8 itu seperti apa, Bu? Mungkin kan kalau level 8 itu saya kan ada 12 rombel nih di sekolah, Hmm. Pak. Jadi Hmm. kan mungkin dari 8 itu mungkin sudah 10 rombel yang melaksanakan atau misalnya sudah di atas 6, 7 rombel yang melaksanakan. Kemudian gurunya sudah bisa mengelompokkan siswa, kemudian juga gurunya sudah bisa menggunakan media ajar sesuai dengan pengelompokan siswa yang tadi kayak gitu Pak. Hmm. Mungkin itu sudah ada di level 8 Bapak untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Hmm. Kalau misalnya ke level 10 kan itu sudah bisa diterapkan oleh semua kelas termasuk misalnya guru mapel juga menggunakan kayak gitu Pak. Hmm. Iya ya, jadi kalau level 10 Bu ya, mungkin perlu proses yang lebih panjang ya. Iya, benar sekali Arti Bapak. artinya kan kalau di level 10 ya kita kita yang sebagai pengguna atau yang seperti kita pun juga perlu banyak belajar ya. Tapi kalau di level 8 dari yang awam atau awal ya ke level 8 mungkin dari penjelasan Ibu tadi bisa ya kira-kira seperti itu. Nggih ya Bu ya. Iya, benar. Nggih. Sama-sama apresiasi ya. Mudahan bisa berjalan dengan lancar dan baik ya Bu ya. Bisa ke Amin. level Terima kasih 8 Bapak. ya. Bu, kemudian dari sana ya, dari pembicaraan kita tadi, kira-kira kapan sih Ibu bisa merealisasikan rencana dan solusi permasalahan atau kendala yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang seperti keaktifan siswa, kemudian media pembelajaran, kemudian dengan rencana diskusi dengan rekan sejawat. Kapan sih Bu bisa merealisasikan itu Bu? Mungkin minggu depan Bapak, karena kan pembelajaran berdiferensiasi ini membutuhkan persiapan yang cukup lama bagi saya maupun rekan sejawat. Seperti yang Bapak bilang tadi kan membutuhkan proses. Iya. Oh, jadi ya kalau minggu depan ya otomatis Ibu ya mempersiapkan itu lebih matang ya kayaknya Iya. seperti itu ya. Karena kan kalau besok atau mungkin lusa ya kayaknya persiapannya masih kurang. Makanya Ibu tadi mengatakan minggu depan supaya prepare-nya lebih matang ya. Dan sana ya dari apa namanya? Dari rencana Ibu tadi minggu depan. Mm-mm. Saya sudah bersyukur luar biasa ya dari percakapan kita ini. Alhamdulillah Ibu sudah menemukan solusinya ya tadi yang sudah dijelaskan Ibu tadi. Nah, kemudian kira-kira dari sana ingin bertanya lagi nih terkait siapa saja sih yang bertanggung jawab dalam membantu Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Nah, kan otomatis kan kadang Eh, kadang kita kan lupa ya komitmen kita itu kadang bisa juga perlu diingatkan oleh orang lain. Nah, mungkin
dalam membantu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini lah Bu? Kira-kira siapa saja sih Bu? Yang jelas mungkin kepala sekolah dan diri saya sendiri sebagai guru atau wali kelas, Bapak, yang akan Hmm. bertanggung jawab. Jadi gimana itu Bu? Bikin catatan kah atau mem-WA kepala sekolah kah seperti itu Bu? Atau mungkin gimana Bu? Mungkin dengan kegiatan observasi Bapak dengan kepala sekolah untuk melihat kita kan apakah ada kekurangan atau bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi karena kan menurut Bapak kepala sekolah ini pembelajaran yang baru kayak gitu. Iya iya iya. Iya lah. Beliau juga ingin lihat bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Hmm. Iya iya iya. Jadi mengingatkan kepala sekolah ya, mungkin dengan cara tadi observasi ya di sana. Ya, Kemudian kalau rekan sejawat kira-kira gimana Bu? Kalau apa namanya terkait yang bertanggung jawab tadi, kalau rencana Ibu seperti apa kalau dengan rekan sejawat? kalau tentang rekan sejawat yang bertanggung jawab mungkin bagaimana ya? Mereka kan bisa bertanggung jawab di kelas mereka masing-masing nih Pak. Mungkin Hmm. kalau misalnya ada sesuatu hal yang perlu dipahami lebih dalam lagi, mereka bisa berkonsultasi atau berdiskusi di komunitas belajar kayak gitu Pak. Iya iya iya. Iya luar biasa Bu. Ulun sangat mengapresiasi kemudian jawaban-jawaban Ibu tadi sungguh luar biasa ya. Nah, gimana Bu? Perasaannya setelah kita melakukan coaching ini? Apa perasaan Ibu gimana Bu? Setelah menemukan jawabannya? Saya benar-benar merasa lebih lega nih Pak dan lebih rileks lagi dalam permasalahan yang sedang saya hadapi. Ternyata bisa mengeluarkan agak unek-unek ya Pak sedikit setelah melakukan kegiatan coaching ini bersama Bapak gitu. Hmm, luar biasa Bu ya. Sebenarnya ya ada sudah jawabannya, cuman karena mungkin perlu apa namanya diskusi atau mungkin yang perlunya coaching ini ya, sehingga Iya, terkeluar nih apa namanya ide-ide atau pemecahan masalah tersebut. Iya Ibu, sungguh luar biasa Bu ya. Semoga ke depannya bisa dijalankan dengan baik dan sesuai harapan perencanaan Ibu. Oke, iya kalau benar begitu sekali Pak. Amin ini. terima kasih ya Ibu sudah apa namanya sudah bisa memberikan solusi pada diri ibu sendiri ya. Sebenarnya bukan saya yang menemukan tapi ibu sendiri saya hanya membantu bagaimana menemukan pemecahan masalah yang ibu alami tersebut. Oke, saya tunggu kembali kapan nanti ya diskusinya. Apakah sudah berjalan perencanaannya, apa sudah direalisasikan? Mungkin saya tunggu kembali ya. Seperti itu ya, Bu. Ya, terima kasih kembali Bapak atas waktu yang telah Bapak berikan karena Bapak mau mendengarkan keluh kesah saya dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Terima Hmm, kasih banyak Bapak sekali lagi. ya, sama-sama, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.